Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seru sekali memang off air kita, tapi kita udah on air, kita bawa aja ke on air ya, keseruan itu ya. Boleh dibahas juga mungkin di on air kali ya. Mas Aldi, respon sedikit Mas. Nampaknya perbincangan positif di media sosial berdasarkan tadi analis dari Drone Emprit jatuh pada pasangan calon nomor urut 3. Apakah ini kemudian Anda yakin bahwa ini nanti akan terus berlanjut linear 27 November? Banyak sih sebenarnya variabel-variabel yang akhirnya membuat Mas Pram dan Bang Dul ini menjadi perbincangan di netizen. Yang pertama, ini orang baru yang muncul di kontestasi politik ya, dengan konten-konten dengan narasinya. Bahkan orang terkejut seorang Pramono Anung itu selalu bisa mengantisipasi dan berbicara dengan rasional di dalam debat. Bisa dilihat karena ini berkesinambungan antara data dari Drone Emprit dengan survei. Kan 10 tahun menteri. Iya. Ya makanya kualitasnya kan selama ini dia di balik layar. Orang tidak tahu apakah orang di balik layar ini bisa berbicara di depan publik, ternyata kualitasnya wow gitu kan. Karena terbukti setiap habis debat, elektabilitas kami meningkat. Berarti apa? Itu kan terjadi perbincangan yang menjadi sentimen positif kepada kami. Underdog ya. Iya. Terus di sisi lain juga, akhir-akhir ini ternyata Mas Pram ini adalah orang yang benar-benar dibutuhkan di Jakarta. Kenapa? Karena beliau menjadi titik tengah dari seluruh permasalahan di Jakarta. Bukan hanya permasalahan dari segi teknis, tapi segi politik pun juga. Beliau bisa menyatukan dua orang yang menjadi panasnya pilkada di 2017. Tapi respon dari netizen positif karena memang Mas Pram agresif gitu ya. Itu dia. Kenapa menyerang sih gitu ya, menyerang Malam tadi memilih agresif begitu? Karena sebenarnya agresifnya bukan menyerang secara subjektif. Kenapa yang diserang 01 aja, 02 nggak diserang gitu loh? Enggak juga. Cari Kalau kawan kalau sama kalau dua diperhatikan sebenarnya Mas Pram ini menyerang bukan secara subjektif tapi secara objektif, secara programnya. Karena harus diakui adalah bahwa kalau 02 ini mungkin lebih sederhana, programnya sama seperti kami, sederhana dan mungkin lebih rasional. Nah kan, tapi kalau 01 ini banyak produk mercusuarnya. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya bukan tidak masuk akal, tapi pengen dikritisi, ditanyakan. Ya seperti Disneyland, pindah balai kota, itu kan soundbite yang gimmick menurut Mas Pram, mungkin makanya dipertanyakan. Nanti boleh dijelasin nggak? Boleh dijelasin nggak? Oke, tahan dulu tapi 02 belum dikasih waktu untuk berbicara. Saya kan nggak mau motong nih, tapi ya silakan. Tapi bagaimana kalau dari sisi, oke lah kita nyorotin sosial media, nampaknya juga tidak banyak perbincangan terkait 02. Tapi kan ini juga bukan berarti masyarakat tidak fokus juga terhadap program-program dari 02 nih Bu. Siapa bilang? Wah, mantap Kan Ibu. dia jual kecap. Orang jualan, dia tadi juga bilang jualan. Selalu bilang kecap ABC nomor 1. Nggak boleh jangan merek, Iya jangan kan? merek. Bukan misalnya kecap saya yang terbaik. Ya monggo aja, itu sah-sah saja. Kita kan masing-masing, kita ini jubir nih. Tetapi rasional menurut dia. Tetapi akhirnya nanti terakhirnya adalah bukan polling yang memilih di TPS, tetapi adalah masyarakat. Kami kan menawarkan paslon kami, kalau masyarakat ini melalui kanal yang gratis ini, kalau kalian mau yang berani membela masyarakat DKI terhadap apapun, nggak ada dia pokoknya solus populis supreme lex exto. Kesejahteraan, keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Kan itu jualan juga Bu. Bukan, itu hukum. Karena kita hidup, Jualan jadi hukum. Jualan jangan itu kekuasaan dipakai alat politik. Iya. Nah, politik tetap politik kan bagaimana seni mendapat Tapi Bu sebentar, keuntungan. Tapi dari 02 juga jualan, nantinya tidak ada lampu merah. Ya kan? Bukan Itu kan jualan, itu program. Kemudian Itu program. jualan program ya. Kemudian Itu juga nanti program. untuk warga Jadi, warga itu yang di luar program, Jakarta berarti. NIK-nya dicoret. Itu kan jualan programnya. Nggak ada NIK dicoret, nggak ada, nggak Saya ada. kasihan Bu kerjanya di Bekasi. Enggak, Kenapa jadi nggak begini. dicari nanti Itu waktu jadi Bu? saya sendiri jubirnya, saya tidak pernah dengar itu. Itu tadi malam kita Tadi malam Bu Tadi diomongin. malam. Karena kemarin Bapak paslon kami bilang begini, warga DKI, KTP DKI tidak boleh terusir dari DKI. Dia menjadi payung. Berhati-hatilah Anda Itu. yang bekerja yang tinggal di luar Jakarta tapi Berktp. bekerja di Jakarta, NIK-nya akan saya cabut. Aduh, Terus banyak bold banget ya tadi malam ya. Iya. Bold banget. Gimana ya. tuh? Nggak ada itu. Kita harus tanyakan. Dengar ya, tunggu. Saya luruskan dulu yang tadi ya. Oke, Jadi sampai di sana Bu, responnya silakan. Bang Farouk. Iya, begini ya. Dan di closing statementnya Pak Ridwan Kamil kan beliau juga menyampaikan kita tuh melihat kekuasaan itu sebagai alat untuk melakukan kebaikan gitu kan ya. Iya, kita butuh kekuasaan untuk menggratiskan sekolah. politik. Kita butuh politik untuk memberikan kebijakan yang baik bagi masyarakat. Dan saya yakin Mas Aldi juga sepakat dengan hal itu ya. Makanya sebenarnya apakah ada program mercusuar atau program apa, ini kan semua bisa Disneyland dijelaskan. pindah ibu kota. Hah?
ya kan pindah ibu kota itu udah Ke kejadian. utara. Kita fokus dulu. Pindah di balai kota. Ya, sebenarnya gini Balai kan. kota. Pak LK ini arsitek, beliau paham betul planologi bagaimana untuk membagi beban-beban gitu kan. Di Jakarta Pusat bebannya tuh luar biasa. Kita lihat ada salah satu kampung yang nggak pernah ngelihat matahari saking padatnya. Di sisi lain ada pemerintahan gedung-gedung besar yang ada di Jakarta Pusat. Sementara di Jakarta Utara ada nih Ancol punya kewenangan untuk membangun sekitar 200-an hektar. Yang ini kan sebenarnya bisa nanti di Jakarta Pusat menjadi tempat pariwisata, menjadi tempat perdagangan. Sementara Bisnis di Jakarta Utara bisa menjadi pusat pemerintahan. Supaya apa? Fokusnya tuh nggak cuma di satu titik doang. Baik, Mas Far. Singkat, Mas Aldi, sebelum ke Bang Yan, Singkat mengenai? singkat tanggapan dua tim ses lainnya ini seperti apa? Nah, sebenarnya kita melihatnya kayak gini. Barometer kesukaan publik itu kan parameternya apa? Pertama, kalau misalnya kita melihat dari respon positif melalui media sosial, apakah pasangan kita menjadi pembicaraan atau enggak? Terus yang kedua, dilihat lagi ke survei. Ini sama nggak? Inline nggak antara perbincangan publik melalui media sosial dengan survei? Surveinya. Karena respon ini akan menjadi survei yang di mana nanti terukur electoral vote-nya, ya kan? Sehingga menjadi popularitinya berapa persen, penyukainya berapa persen, sehingga diperkirakanlah kekuatan basis pemilih pada setiap paslon itu berapa persen. Nah, hingga saat ini kami sangat yakin bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini sesuai dengan perbincangan publik, survei, dan juga kenyataan di lapangan, sehingga satu putaran itu sangat realistis. Tidak pernah ada dengan gasolen sama itu tidak pernah. Jadi gini, data kami itu data cut-off dari jam 4 sampai jam 11.59. Singkat sekali. Itu saya berapa kali ulang gitu. Karena itu tidak representasi mencerminkan ini siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul. Tapi pada saat itu memang itu kubunya Pramono itu memang terlihat lebih agresif. Contoh kayak sekarang nih, ini yang lagi trending itu adalah coblos nomor 1 gitu. Nah, dinamika ini sebenarnya ini yang siapa nanti yang memenangkan di detik-detik terakhir itu opini itu sebetulnya titiknya di situ ya. Betul. Buat Ibu izin, Ibu harusnya jadi ketua pasukan medsos karena ini Bu, ini 2 kali juga saya sampaikan, ini seolah-olah yang bertarung hanya 1 sama 3 Bu, ini di medsos ya Bu, Di mohon medsos. maaf ya, ini data medsos. Nggak beli medsos kok ada 2. Tapi kan tadi presiden netizen sudah mendukung. Presiden netizen sudah netizen kan banyak kanalnya kan untuk itu. Baik. Tapi kami we don't care about that, ya kan? Siap. Tapi kami mau melihat batas terakhir, the last minute, pelabuhan terakhirnya siapa yang memilih siapa. Baik, Itu kita saja. masih ada waktu sampai dengan 27 November 2024. Betul, Warga Mbak Jakarta Lali. juga bisa mencermati masing-masing paslon apa keunggulannya dan Betul. memantapkan hati Kan pastinya Bu ya. masyarakat kita 60% itu yang berpikir rasionya coba dengar bagus. satu kata dari masing-masing paslon terkait dengan debat semalam. Silakan Bang, satu kata saja. Luar biasa nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 is the best. Oke, nomor 3. satu putaran. Satu putaran. Oke, terima Saya kasih. belum, saya Oh belum. ya, boleh Bang Yan. Dua Ini putaran. nggak boleh Bang. Saya mau pantun aja. Boleh, Pantun. TNI Polri menjalankan protap. Cakep. Cakep. Pilkada DKI mantap. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi kami kembali untuk Anda.